с того края! Film dibuka dengan suasana malam di Siberia, Uni Soviet pada tahun 1988. Di tengah hujan deras, para pemuda Rusia berdiri bersama keluarga dan orang-orang tercinta mereka sembari mengucapkan perpisahan sebelum resmi bergabung sebagai tentara. Adegan pun beralih ke tempat perekrutan, di mana para petugas memeriksa tas para calon prajurit satu persatu. Tidak lama kemudian, mereka pun diperintahkan untuk memotong rambut sebagai simbol dimulainya kehidupan militer mereka. Namun, situasi berubah tegang ketika seorang rekrutan baru bernama Lyuty tiba-tiba menyerang tukang cukur karena sebelumnya berbicara dengan nada yang songong kepadanya. Я тебе свое отдам. Еще и сигареты давил. Что творишь? Стоять, фрирен! Кто там в устане протяга ты? Beberapa waktu kemudian, kita diperkenalkan pada rekrutan lain yang bernama Vorobey. Ia tampak kebingungan mencari unitnya hingga akhirnya bertemu dengan kelompok Lyuty. Di sanalah Lyuty ini dengan sikap percaya dirinya memperkenalkan anggota kelompoknya satu persatu. Mereka adalah Zokonda, Stas, Seri, Ryaba, dan Sugun. Kelompok ini kelak akan menjadi satu regu yang tidak terpisahkan dalam perjalanan mereka. Tidak lama berselang, tukang cukur yang dipermalukan Lyuty datang bersama seorang petugas yang ternyata telah mengadukan tindak Lyuty sebelumnya. Seluruh regu pun telah siap menerima konsekuensi. Namun, situasi justru berbalik arah. Setelah mengetahui bahwa regu tersebut adalah bagian dari unit yang akan dikirim ke Afghanistan untuk melawan Mujahidin, sang petugas justru menampar si tukang cukur. Reputasi unit itu rupanya cukup membuat orang lain berpikir dua kali untuk mencari masalah dengan mereka. Cerita kemudian berlanjut ketika mereka tiba di Uzbekistan. Di sanalah regu tersebut kedatangan satu anggota baru yang bernama Pinochet. Tidak lama kemudian, muncullah sosok perwira yang bernama Letnan Digalo. Dengan nada yang tegas, ia memperkenalkan diri sebagai pelatih mereka selama 3 bulan ke depan. Letnan Digalo juga mengatakan kepada para prajuritnya bahwa ia baru saja membeli jam tangan SKME B53S. Sudah anti air, cek detak jantung, cek kalori tubuh, dan bisa connect ke HP, yang pastinya sangat cocok buat para pria dengan aktivitas yang padat. Langsung saja cek di bawah video ini atau di link deskripsi. Kembali ke film. Setibanya di barak yang terletak dekat perbatasan Afghanistan, Letnan Digalo mulai mengenal satu persatu anak buahnya. Ketika tiba giliran Zokonda yang merupakan seorang pelukis, ia justru berbicara panjang lebar membandingkan seni lukis dengan peperangan. Bagi Zokonda, keduanya sama-sama tentang komposisi dan pengorbanan. Namun bukannya apresiasi yang ia dapat, Letnan Digalo justru memberinya sebuah pukulan keras yang membuatnya tersungkur. Lyuty pun tidak luput dari hukuman fisik atas insiden di tempat cukur rambut waktu lalu. Не умные, не глупые, не художники. Забудьте, кем вы были и что вы знали. Ясно? Hari pertama pelatihan langsung menjadi ujian yang berat. Mereka diperintahkan mengisi ransel dengan batu dan mendaki bukit yang terjal. Dengan napas yang terengah-engah dan kaki yang hampir tidak mampu melangkah, mereka akhirnya mencapai puncak. Namun para prajurit lain yang sudah berada di atas justru menendang mereka hingga kembali turun. Letnan Digalo menegaskan bahwa dalam perang yang sesungguhnya kegagalan tersebut berarti adalah kematian. Теперь до утра стоять будет. Malam harinya, para rekrutan mulai mempertanyakan nasib mereka. Mengapa mereka harus menjalani pelatihan selama 3 bulan? Sementara unit lain hanya beberapa minggu sebelum dikirim ke garis depan. Ryaba kemudian menceritakan desas-desus tentang Letnan Digalo. Konon, sang letnan pernah mengalami cedera parah di kepala saat bertugas di Afghanistan. Lebih tragisnya lagi, seluruh anak buahnya tewas di medan perang. Trauma itulah yang diduga kerap menghantuinya. Dan kini, mereka harus menghadapi kerasnya pelatihan yang dipimpin oleh seseorang dengan luka batin yang belum sembuh. Hari-hari berikutnya, metode pelatihan Digalo benar-benar tanpa kompromi. Dalam satu kesempatan, Sugun tertangkap basah mengganti batu di ranselnya dengan jaket agar terasa lebih ringan.
Tindakan itu dianggap sebagai bentuk kecurangan. Ia pun diperintahkan masuk ke ruangan letnan. Sebuah isyarat bahwa hukuman berat tengah menantinya. Tekanan fisik dan mental semakin terasa. Saat mereka kembali mendaki bukit, banyak di antara mereka yang hampir menyerah dan ingin pulang. Namun dalam sebuah upacara resmi seluruh resimen, sang kolonel memberikan kesempatan bagi siapapun yang ingin mundur sebelum diberangkatkan ke Afghanistan. Vorobei sempat melangkah maju, tetapi ia mengurungkan niatnya. Yang lain pun tetap berdiri di tempat sehingga tidak ada yang benar-benar pulang. Забрали все отсюда! Контакт! Оба! Быстро! Di sela kerasnya latihan, mereka juga mengikuti sebuah kelas tentang bahan peledak. Namun suasana tegang berubah menjadi canggung ketika Zokonda membentuk tanah liat simulasi peledak itu menjadi bentuk yang tidak pantas. Rekan-rekannya berusaha menahan tawa. Ironisnya, ketika instruktur memegang dan menjelaskan cara kerja peledak itu, gerakannya justru semakin mengundang gelak tawa yang sulit dibendung. Instruktur mengancam akan melaporkan Zokonda kepada Letnan Digalo. По себе эта штука не сработает. Или? Рядовой Петровский. Zokonda benar-benar dipanggil ke ruangan sang letnan. Ia mengira hukuman keras sudah menantinya. Namun di luar dugaan, Digalo tampak tidak memperdulikan insiden tersebut. Sebaliknya, ia meminta Zokonda melukis potret dirinya untuk dikirimkan kepada seseorang wanita yang dia sukai. Keesokan harinya, para rekrutan mengikuti tes pengarahan yang dipimpin oleh seorang kapten. Materi yang diberikan bukan lagi soal fisik ataupun senjata, melainkan tentang budaya dan realitas perang di Afghanistan. Sang kapten menjelaskan bahwa Afghanistan adalah negara dengan mayoritas penduduk muslim. Mereka memiliki keyakinan aturan sosial serta pandangan hidup dan mati yang berbeda dari apa yang biasa mereka pahami. Ia menekankan bahwa para prajurit tidak boleh meremehkan norma setempat. Menghina perempuan muslim dapat berujung pada konsekuensi yang fatal. Ia juga menggambarkan bagaimana sebagian pejuang mujahidin tidak takut mati, karena mereka meyakini kematian dalam perang sebagai jalan menuju surga. Kapten itu menambahkan satu fakta sejarah bahwa Afghanistan dikenal sebagai negeri yang sangat sulit ditaklukkan oleh negara manapun. Pelatihan kembali berlanjut ke lapangan tembak. Disinilah kemampuan tersembunyi Zokonda mulai terlihat. Tembakannya sangat presisi. Bahkan ketika Letnan Digalo mengujinya dengan menyuruhnya menembak sebuah koin dari jarak beberapa meter. Latihan fisik pun tidak berhenti. Mereka kembali diperintahkan mendaki bukit yang curam. Namun kali ini, Liu Ti mengambil inisiatif. Ia mengajak rekan-rekannya menyusun strategi. Dengan kerjasama yang lebih rapi dan pembagian posisi yang tepat, mereka akhirnya berhasil mencapai puncak tanpa dipukul mundur seperti sebelumnya. Untuk pertama kalinya, regu itu merasakan keberhasilan sebagai satu kesatuan. Namun malam itu, ketenangan kembali terusik. Saat seluruh pasukan tertidur, Letnan Digalo tiba-tiba muncul dengan seragam yang lengkap. Ia membangunkan mereka dengan kasar, berteriak, bahkan melayangkan beberapa pukulan tanpa sebab yang jelas. Setelah itu ia pun kembali ke ruangannya seolah tidak terjadi apa-apa. Para prajurit pun tidak lagi terkejut. Mereka sudah terbiasa dengan emosi sang letnan dan menganggapnya sebagai akibat dari mimpi buruk yang kerap menghantuinya. Zokonda kemudian mengatakan bahwa Letnan Digalo baru saja mengirim surat kepada atasannya. Ia meminta agar ia diizinkan kembali bertugas di Afghanistan bersama pasukan yang telah dia latih. Namun permintaan itu ditolak, yang membuatnya tidak bisa ikut ke Afghanistan bersama timnya. Di malam sebelum keberangkatan, kelompok Liu Ti merayakan dengan cara mereka sendiri. Mereka minum, bersantai, dan melupakan sejenak beban yang menanti di Afghanistan. Влюбился, что ли? Hari keberangkatan pun tiba. Letnan Digalo berdiri di hadapan pasukannya. Ia ingin mengatakan sesuatu, namun kata-kata seseolah tertahan. Akhirnya ia hanya memberi hormat. Sebuah penghormatan yang lebih bermakna dari apapun.
Setibanya di pangkalan udara Bargami, Afghanistan, mereka disambut pemandangan yang kontras. Sekelompok tentara dari unit lain yang sebelumnya bertugas telah bersiap untuk pulang. Salah satu dari mereka memberikan Liuti sebuah jimat, mengklaim bahwa benda itu telah menyelamatkannya berkali-kali dari baku tembak. Namun harapan itu runtuh seketika. Tidak lama setelah pesawat yang membawa pasukannya pulang lepas landas, sebuah rudal menghantamnya dari balik pegunungan. Ledakan besar pun terjadi hingga tidak ada yang selamat, termasuk prajurit yang memberikan Liuti jimat. Pemandangan itu menjadi perkenalan yang brutal bagi para rekrutan baru tentang arti perang yang sesungguhnya. Setelah insiden tersebut, mereka dibagi ke dalam beberapa unit. Liuti, Zokonda, Stas, Sugun, dan Farobe ditempatkan di Kompi 9. Di sana mereka disambut oleh Letnan Kohol yang gaya bicaranya mengingatkan mereka kepada Digalo. Letnan Kohol ini memberikan pengarahan tentang misi yang akan mereka jalankan, yakni sebuah misi bertahan dan bukan untuk menyerang. Tugas mereka adalah mempertahankan sebuah bukit dan membentuk garis pertahanan untuk melindungi konvoi pasukan yang akan bergerak menuju ke jantung pertahanan Afghanistan. Posisi itu adalah tempat untuk menahan gelombang serangan dari para mujahidin. Mereka segera menempati benteng batu darurat di atas bukit. Ну что, с собой возить будет? Suatu malam, ketika mereka tengah beristirahat, kabar datang bahwa kelompok mujahidin yang mereka sebut sebagai Ghost sedang bergerak mendekati posisi mereka. Seorang penembak jitu Rusia mengenali salah satu mujahidin tersebut karena saking seringnya mereka baku tembak. Namanya adalah Ahmed. Dari kejauhan, keduanya pun saling meneriakkan ejekan. Tidak lama kemudian, rentetan tembakan dilepaskan ke arah bukit seberang. Keesokan harinya, saat patroli, Farobe secara tidak sengaja berhadapan langsung dengan Ahmed di wilayah mereka. Namun alih-alih langsung menembak, Ahmed mencoba berbicara. Ia mengatakan bahwa dirinya sama seperti Farobe, memiliki seseorang yang sedang menunggu di rumah. Ia perlahan berbalik, seakan hendak pergi tanpa perlawanan. Namun ketika Ahmed terpeleset di tanah berbatu, refleks dan ketegangan membuat Farobe menarik pelatuknya. Tembakan itu pun mengakhiri hidup Ahmed. Setelah Ahmed tewas di tangan Farobe, rekan-rekannya segera menghampiri. Alih-alih menunjukkan rasa iba, mereka justru menepuk bahunya dan mengucapkan selamat atas keberhasilan pertamanya. Salah satu dari mereka bahkan menceritakan bahwa Ahmed bukanlah pejuang biasa. Ia telah menewaskan 3 tentara Rusia sebelumnya. Seolah ingin membalaskan dendamnya, seorang prajurit meletakkan granat di bawah jasad Ahmed sebelum meninggalkannya. 6 bulan kemudian, Kompi 9 ditempatkan di sebuah posisi strategis di pegunungan Afghanistan dinamai Bukit 3234. Angka itu bukanlah sekedar nama biasa, melainkan penanda ketinggian yang harus mereka pertahankan. Di sanalah mereka mulai menggali parit dan memperkuat pertahanan, menyadari bahwa tempat itu kelak akan menjadi garis hidup sekaligus garis kematian. Malam harinya, sebuah pelajaran pahit pun kembali terjadi. Saat berjaga, tanpa sengaja, Stas malah tertidur. Kesalahan sekecil itu di medan perang bisa berakibat fatal. Letnan Kokol yang mengetahui hal tersebut pun langsung murka. Ia mengajar Stas di depan anggota yang lain. Sang letnan bermaksud untuk memperingatkan kepada semuanya bahwa kelengahan sekecil apapun nantinya akan berakibat fatal bagi seluruh kompi. Sebulan pun berlalu dan mereka masih bertahan di posisi yang sama. Kehidupan di bukit tersebut menjadi rutinitas yang sangat melelahkan. Zokonda yang memiliki bakat menggambar diminta oleh seorang senior membuatkan tato. Tidak lama kemudian, Letnan Kokol memintanya untuk mencarikan sebuah korek api. Zokonda pun mencoba mencari cara agar bisa mendapatkan korek api tersebut. Ia mendekati seorang penduduk lokal di wilayah pegunungan dan menawarkan makanan kaleng sebagai alat barter. Tawaran itu akhirnya diterima. Penduduk tersebut membawanya ke sebuah desa kecil dan memberinya 2 kotak korek api sebagai imbalannya. Namun dalam perjalanan kembali ke pos,
nasib kurang berpihak kepadanya. Ia berpapasan dengan Kapten Comrade, komandan unit mereka yang sama sekali tidak mengetahui tugas yang sedang dijalankannya. Ia mengira Zokonda meninggalkan posisi tanpa izin, hingga sang kapten yang tanpa banyak tanya langsung menghukumnya dengan pukulan keras ke perut. Di medan perang, kesalahpahaman kerap terjadi dan penjelasan seringkali datang terlambat. Beberapa hari berselang, sebuah konvoi pasukan Soviet bergerak menuju posisi Kompi 9. Harapannya mereka akan memperkuat pertahanan yang mulai rapuh. Akan tetapi, di tengah perjalanan, konvoi tersebut disergap oleh kelompok mujahidin Afghanistan. Serangan itu direncanakan dengan matang dengan memanfaatkan medan yang mereka kuasai sepenuhnya. Tank dan truk militer pasukan Soviet pun dihancurkan satu persatu. Pertempuran itu pun menewaskan komandan mereka beserta Raiba yang juga ikut gugur di sana. Letnan Kokol bersama Liuti dan beberapa prajurit lain berusaha melakukan pengejaran. Namun para mujahidin menghilang ke dalam terowongan-terowongan gua di perbukitan. Menyadari situasi tersebut, pasukan memutuskan bergerak menuju ke desa terdekat dengan harapan menemukan salah satu pelaku yang tertinggal. Stats pun mendapatkan tugas untuk memeriksa area di sekitar desa. Di sana, ia melihat seorang anak laki-laki yang menurutnya bukan sebuah ancaman. Namun ternyata anak tersebut pun melepaskan tembakan. Rekan-rekannya berusaha mengevakuasi Stats keluar dari desa dan menghentikan pendarahan. Sayangnya, usaha mereka tidak membuahkan hasil. Stat mengembuskan nafas terakhir di pelukan rekan-rekannya. Tidak lama kemudian, pasukan Soviet meluncurkan rentetan rudal ke desa tersebut hingga hancur luluh lantah sebagai serangan balasan. Malam pergantian tahun pun tiba. Hanya beberapa bulan tersisa sebelum masa tugas mereka berakhir. Di tengah suasana duka dan kelelahan, kedatangan Pinochet yang dipindahkan ke unit mereka menjadi kejutan yang tidak terduga. Mereka bersulang untuk mengenang rekan-rekan yang telah gugur. Keesokan harinya, Zokonda berjalan menuju ke tepi tebing dengan membawa kanvas dan cat. Ia ingin melukis pemandangan pegunungan Afghanistan sebagai kenang-kenangan. Tidak berselang lama, sekelompok besar mujahidin muncul secara tiba-tiba dan melepaskan tembakan hingga sebuah peluru menembus kepala Zokonda. Ia pun gugur seketika. Serangan besar-besaran pun dimulai. Ratusan bahkan ribuan mujahidin menyerbu posisi pertahanan Soviet. Meski kalah jumlah dan terus dihantam bertubi-tubi, Kompi 9 tetap bertahan di Bukit 3234. Saat itulah, Liuti sempat terjatuh dalam kekacauan. Sementara Sugun bertarung dengan keberanian tanpa batas, berusaha mempertahankan posisi yang semakin terdesak. Pada puncak pertempuran, hanya sebagian kecil pasukan Soviet yang masih mampu berdiri. Tubuh rekan-rekan mereka telah berguguran, amunisi semakin menipis, posisi pertahanan kian terhimpit. Letnan Kokol berusaha menjaga semangat prajurit yang tersisa, meskipun pada kenyataannya sangat mustahil bagi mereka memukul mundur para mujahidin. Gelombang serangan berikutnya datang dengan kekuatan yang lebih besar. Dalam pertempuran itu, Letnan Kokol gugur bersama sejumlah prajurit lainnya. Sugun yang sejak awal bertarung tanpa gentar terkena beberapa tembakan saat berusaha menyelamatkan Vorobei yang telah terluka parah. Menyadari tidak ada lagi peluang untuk selamat, Vorobei mengambil keputusan terakhirnya. Ia menarik pin granat dan meledakkan dirinya bersama dengan mujahidin di sekelilingnya. Ledakan itu menjadi akhir yang tragis baginya yang dengan semangatnya masih bertahan hingga titik penghabisan. Kematian Vorobei memicu amarah bagi sebagian pasukan Soviet yang masih bertahan. Mereka menyerang dengan sisa tenaga yang ada. Pertempuran berlangsung selama berjam-jam. Dalam situasi yang genting, Liuti mengambil alih komando atas 6 prajurit yang masih hidup dari Kompi 9. Mereka memeriksa persediaan amunisi meski jumlahnya sangat terbatas, jauh dari cukup untuk menghadapi ribuan musuh yang terus berdatangan. Serangan kembali dilancarkan.
6 prajurit yang tersisa memilih untuk bertahan tanpa memikirkan keselamatan diri. Bagi mereka, posisi itu harus dipertahankan apapun resikonya. Hingga akhirnya, 2 helikopter pun datang untuk memberikan bantuan. Namun semua itu sudah terlambat. Ia pun melaporkan kepada kolonelnya bahwa Kompi 9 telah melaksanakan tugas mereka untuk bertahan di Bukit 3234 sehingga konvoi pasukan Soviet pun dapat melintas dengan aman. Namun sang kolonel justru menjawab bahwa tidak akan pernah ada konvoi yang akan menuju ke jantung Afghanistan karena misi itu akhirnya dibatalkan. Pada 9 Februari 1989, pasukan Soviet resmi meninggalkan Afghanistan. Kompi 9 berhasil mempertahankan posisinya di Bukit 3234. Beberapa tahun kemudian, negara yang mereka bela, yakni Uni Soviet, telah runtuh. Lyuty bahkan pernah berkata bahwa mengenakan medali dari negara yang sudah tidak ada lagi terasa tidak berarti. Dan film pun berakhir. Pertempuran Bukit 3234 dapat disebut sebagai kemenangan taktis bagi Soviet karena posisi tersebut berhasil dipertahankan. Namun harga yang harus dibayar sangatlah mahal, yakni runtuhnya negara besar yang mereka bela. Para mujahidin memang gagal merebut bukit itu, tetapi mereka berhasil menunjukkan bahwa bahkan pasukan elit sekelas Soviet pun tidak kebal terhadap taktik gerilya di wilayah Afghanistan. Terima kasih yang sudah menonton hingga akhir. Jangan lupa sholat, zakat, dan subscribe Narasi Movie ini untuk alur cerita film selanjutnya tentunya. Akhirul kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.